Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 16 ayat 15 sampai 17 demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Saudara-saudara sekalian, perkataan Tuhan Yesus tersebut merupakan teguran keras terhadap orang-orang Farisi yang mencemooh ajarannya tentang sikap terhadap Mammon, karena mereka adalah hamba-hamba uang. Mereka membenarkan diri sendiri karena telah melakukan semua peraturan hukum Taurat yang mereka jabarkan dalam 613 peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan semuanya itu, mereka memang dapat mengelabui manusia. Di mata manusia, mereka adalah orang-orang yang saleh. Tetapi Tuhan tidak bisa dikelabui, sebab Dia Maha Tahu dan Dia melihat hati. Dalam Perjanjian Lama sampai dengan munculnya Yohanes Pembaptis, memang relasi umat dengan Allah harus dilakukan melalui berbagai ritual yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang dan menggenapi semuanya itu, maka fungsi hukum Taurat bukan lagi sebagai peraturan agama yang harus ditaati secara harafiah. Mengapa demikian? Sebab dengan digenapinya seluruh hukum Taurat oleh Tuhan Yesus, berarti kerajaan Allah sudah hadir di dalam dunia ini. Dan oleh karenanya, melalui iman kepada Yesus Kristus, setiap orang percaya dapat menghampiri hadirat Allah secara langsung. Tidak perlu lagi melalui ritual-ritual yang rumit, sebagaimana harus dilakukan oleh umat Allah dalam Perjanjian Lama. Meskipun demikian, bukan berarti hukum Taurat itu boleh dihapus atau tidak perlu lagi. Hanya saja cara memahaminya berbeda. Yang dilakukan adalah esensi atau jiwa dari hukum Taurat tersebut, bukan hurufiahnya. Di ayat 18, Tuhan Yesus memberi contoh tentang relasi suami istri. Memahami hukum Taurat mengenai hal tersebut bukan sekedar boleh atau tidak boleh bercerai, melainkan bahwa esensi atau jiwa dari perceraian adalah perzinahan. Perceraian sama dengan perzinahan dan menyebabkan perzinahan. Dan bahwa perceraian adalah dosa, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, pasangan pernikahan harus diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak bercerai. Kalaupun akhirnya perceraian tidak bisa dihindarkan, orang yang bercerai harus sadar sepenuhnya bahwa keduanya telah berbuat dosa, dan oleh karenanya membutuhkan pengampunan Allah. Saling mengampuni, serta hidup di dalam pertobatan dan kekudusan. Orang yang walaupun secara hukum tidak bercerai, tetapi jika hidup sendiri-sendiri bahkan tidak saling bertegur sapa, tidak ada pengampunan dan pertobatan, tidak ada bedanya dengan mereka yang bercerai. Karena itu, mari kita pahami esensi atau jiwa dari hukum Taurat dengan baik. Dan mari kita jadikan semua itu sebagai penuntun untuk bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin.